Baik, biasa mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan membacakan doa. Membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Baik, semuanya, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang strategi pembelajaran olahraga. Biasa sebelum kita mulai masuk pada pembelajaran, kita akan absen terlebih dahulu. Siapa yang namanya dipanggil silakan diangkat tangannya. Ada Ilham, Satria, Wigen Jimika Putri, David Andra, Ilham Al-Fadza, Kiki Adianca, Yuda, Ramadhani, Depan, Rizka, Afni, Andika, Gio, Husin, Ikram, Adit, Janda, Rifki, Lestari, Rina. Berarti ada semua ya. Ada yang bagi namanya lagi? Oke, cukup baca ya. Baik, pembelajaran kita pada hari ini melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Sekarang kita membahas tentang strategi pembelajaran olahraga pada bagian diskusi kelompok. Nah, di mana ini ada yang tahu nggak apa itu diskusi kelompok? Ada yang tahu apa itu diskusi kelompok? Bisa diangkat tangannya. Silakan Adek, tahu diskusi kelompok Dek? Semacam yang Adek tahu aja tentang diskusi kelompok. perkumpulan menyelesaikan masalah, Pak. Berikan suatu masalah. Ada yang bisa terima apa kan? Silakan Dina. Diskusi kelompok itu merupakan kumpulan ide-ide dari satu orang atau orang lainnya yang bertujuan untuk memecahkan problem masalah. Kumpulan sesuatu masalah. Ya, betul kata Adek dan Belarina. Diskusi kelompok adalah salah satu cara dalam sebuah pembelajaran di mana ada terdiri dari dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh guru atau dosen yang lainnya. Nah, di mana diskusi kelompok ini kita tahu sama-sama tujuannya ini agar siswa semua lebih aktif dan berpikir kritis terhadap suatu masalah atau materi yang disampaikan oleh gurunya. Maka dari itu pada diskusi kelompok ini ada beberapa metode yang ada dalam diskusi kelompok ini. Ada yang tahu ada berapa metode dalam diskusi kelompok? Berapa jumlah metode yang ada dalam diskusi kelompok? Teori-teorinya ada tahu? Belum tahu. Ada tahu? Belum. Nah, di diskusi kelompok ini ada 3 teorinya. Yang pertama yakni teori brainstorming, di mana teori ini saya akan memberikan sebuah topik di mana teman-teman kelompok akan memberikan sebuah ide-ide atau gagasan sebanyak mungkin terhadap topik yang saya berikan kepada anda semua. Jadi tidak ada kritis, berarti tidak ada kritik terhadap ide yang disampaikan. Itu teori brainstorming. Kalau yang kedua itu ada teori debat. Pasti tahu pada semua kan teori debat. Ada yang bisa menjelaskan apa itu teori debat? Ada yang bisa? Husin? Tahu apa itu debat Husin? Belum tahu, Pak. Baik, saya tahu itu debat yang diketahui aja. Tentang debat. Silakan ada Perbincangan yang antara kontra dan pro, Pak. suatu perbincangan ada kontra dan pro ya. Ya betul. Nah, teori debat ini mana nanti ada sebuah kelompok dibagi sebuah materi. Nanti ada satu kelompok yang jadi pro dan ada satu kelompok yang jadi kontra. Lanjut ada teori yang terakhir, ini teori studi kasus. Di mana teori studi kasus ini saya akan memberikan sebuah studi kasus nyata yang terjadi pada saat ini. Lalu teman-teman kelompok menganalisis bagaimana cara memecahkan kasus-kasus nyata tersebut dan dibicarakan secara kelompok. Nah, baik, mungkin kita akan mulai mencontohkan dari salah satu teori diskusi kelompok. Nah, di sini kita akan mencontohkan teori brainstorming. Ada masih ingat sih apa teori brainstorming?
Ada lagi yang bisa menambahkan lebih detail lagi apa teori brainstorming yang telah saya jelaskan tadi? Ada. Nah, biasanya teori brainstorming kan topik akan seorang guru memberikan sebuah topik, maka kelompok akan memberikan ide-ide dan gagasannya sebanyak mungkin, apapun itu tanpa ada kritisi dari kelompok lain. Nah, kita akan mencoba mencontoh diskusi teori brainstorming, di mana sekarang kita akan membagi 3 kelompok. Mana saya akan membagi yang pertama itu satu kelompok, kelompok 1 sebelah kiri, kelompok 2 sebelah kanan, dan kelompok 3 sebelah di tengah. Nah, kita mulai ini sekarang bagaimana contoh teori brainstormingnya. Harap semuanya fokus ya. Nah, di sini saya akan memberikan suatu topik pembahasan untuk kelompok semuanya. Adapun topiknya itu penggunaan barang bekas untuk alat-alat olahraga. Jadi teman-teman kelompok dari kelompok 1, 2, dan 3 bisa mencari ide-ide atau gagasan tentang penggunaan barang bekas untuk alat olahraga. Jadi saya beri waktu sekitar 3 menit untuk teman-teman kelompok mencari ide-ide tersebut. Nanti akan disampaikan di forum. Saya beri waktu 3 menit dari sekarang. Mulai silakan diskusinya. Oke, bentar. Saya mungkin lebih untuk menerangkan kembali. Di sini teman-teman kelompok akan mencari bagaimana penggunaan barang bekas dalam untuk latihan olahraga. Misalnya barang bekas pipa bisa jadikan jam untuk latihan lompat, bisa bagaimana caranya, apa aja barang bekas yang bisa digunakan untuk latihan olahraga lah, apa aja olahraganya. Jadi teman-teman silakan kumpulkan ide-idenya, misalnya botol bisa buat apa, untuk latihan dan lain-lainnya. Paham kan? Nah, silakan didiskusikan untuk kelompoknya. Silakan cari ya, sebanyak-banyaknya. Belum dari diskusi sama ini diskusi udah kita jawab pertanyaannya tapi seorang masih ada waktu 5 menit lagi. Sudah cukup semuanya? Belum. Silakan diskusi lagi, masih ada waktu 5 menit lagi.
Baik, mungkin kita mulai lagi ya menyampaikan hasil diskusi dari teman-teman kelompok. Kita mulai dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan siapa pembinanya? Siapa? barbel. Kemudian itu ada terus dan tali bisa digunakan sebagai ladder. Ya, terima kasih. Itu dari kelompok 3. Dan silakan kelompok 2 sampaikan. Kelompok 2 siapa sampaikan? Kelompok 3. Dengan alat saya bisa digunakan dengan karton, dibuat dengan pun karton yang dibuat dengan segitiga dan dibuat pun, terus botol yang diisi semen bisa dibuat dengan barbel, terus pipa yang digunakan untuk melatih kekuatan. Ya, apa lagi? Lanjut pada kelompok 1, silakan sampaikan hasil diskusinya. Baik, yang kelompok 1, barang bekas yang digunakan untuk pelatihan olahraga itu merupakan ide yang bagus dan juga ramah lingkungan. Nah, ide itu seperti barang bekas kardus dan tali. Itu bisa dijadikan energy user untuk melatih kecepatan atau kelincahan para atlet. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Dapat kita simpulkan bahwasanya banyak sebenarnya barang-barang bekas yang bisa digunakan untuk alat pengganti latihan, penggantian istilahnya. Jadi untuk bisa latihan seperti tadi, botol diisi dengan pasir yang bisa dijadikan barbel, ataupun seperti kelompok 2 di ngomong kotak itu segitiga seperti itu kan. Sampai juga dengan kelompok 1 menyampaikan tali bisa dijadikan sebagai aktiviti pelatihan kecepatan. Nah, semuanya bagus. Dimana barang-barang bekas bisa kita manfaatkan untuk latihan. Jadi nggak ada alasan untuk tidak latihan kalau bukan alasan yang nggak ada alat. Mungkin cukup bagus dari hasil diskusi teman-teman kelompok semuanya terkait materi yang telah sampaikan. Jadi sekali ulang lagi, seperti inilah salah satu contoh diskusi kelompok dalam teori brainstorming, di mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 menyampaikan seluruh ide-idenya dan gagasannya terhadap topik yang telah saya berikan tadi. Alhamdulillah teman-teman semuanya paham dengan apa yang saya sampaikan tadi, arahan yang telah saya sampaikan tadi. Baik, mungkin kita menyampaikan hanya salah satu contoh teori dalam diskusi kelompok. Mungkin untuk 2 teori lagi kita bisa lakukan di pertemuan selanjutnya. Mungkin untuk pertemuan pagi